Oke, hai, minasan konbanwa. Konbanwa, sensei. Hai, genki desu ka? Genki desu. Oke, gimana nih? Sekarang kan kita udah mulai ke pertemuan pertama ya. Kira-kira teman-teman di sini udah mulai mengenal huruf-hurufnya belum tentang Jepang? Ada hiragana, katakana, kanji. Nah, tapi Belum. mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama huruf-huruf yang ada di Jepang. Nah, kayak di sini kan, walaupun misalkan teman-teman belum bisa membacanya, tapi seminimalnya teman-teman sudah tahu, oh ini tuh adalah huruf Jepang. Oke, sekarang kita akan coba untuk memulai pembelajaran kali ini. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh raise hand ya, atau misalkan langsung open mic buat bertanya itu nggak apa-apa. Oke, nah ini biasa yang aku ucapkan ya, kalau misalkan dimulai kelas itu, Konbanwa minasang, genki desu ka? Nah, itu artinya selamat malam semuanya, atau selamat malam guys, bahasa gaulnya ya. Bagaimana kabarnya? Genki desu ka? Nah, teman-teman bisa jawab, genki desu, artinya sehat juga gitu kan. Kalau misalkan tidak sehat, teman-teman bisa bilang genki ja arimasen, atau genki janai, kalau informalnya. Oke, nah, Hyo wa hiragana o benkyou shimasu. Hari ini kita akan belajar hiragana. Nah, kalau misalkan teman-teman mengartikan bahasa Jepang, itu setelah partikel wa itu diartiinnya dari belakang. Nah, jadi kan mengartikannya nggak hari ini hiragana belajar, ya. Tapi mengartikannya setelah partikel wa ini, nih setelah wa ini ya, kita mengartikannya itu dari belakang. Benkyou shimasu, kita akan belajar hiragana, baru hiragana. Jadi, Hyo wa hiragana o benkyou shimasu. Nah, hari ini kita akan belajar hiragana. Oke, nah selanjutnya hajimeru mae ini chotto anime o hanashitai. Nah, sebelum dimulai, saya ingin bercerita tentang anime. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak tentang anime? Ada yang suka nonton anime? One Piece, One Piece, Zume. Naruto, One ya Piece, Naruto, terus apa lagi? One Piece, Boruto anaknya. Oh, Boruto anaknya ada. Oke. One Nah, Piece the best. One Piece ya. Nah, minasan anime wakarimasu ka? Teman-teman, apakah tahu anime? Nah, pada tahu ya. Kalau misalkan jawabannya tahu, teman-teman bisa bilang wakarimasu ya. Wakarimasu. Wakarimashita. Hai, wakarimasu ta. Waka- Tatoeba Naruto toka, One Piece toka. Nah, misalkan ini yang terkenal itu kan ada Naruto, One Piece, ada juga yang lain-lainnya ya kayak Doraemon, misalkan Shinchan, Dragon Ball, misalkan kayak gitu kan dan lain-lain sebagainya. Hai, minasan wa dono anime ga ichiban Waka- daisuki desu ka? Nah, watashi wa Naruto ga ichiban daisuki desu. Nah, teman-teman suka anime yang mana? Kalau saya itu paling suka Naruto. Nah, kita bisa pakai kalimat ini. Watashi wa Naruto ga ichiban daisuki desu. Karena aku kalau misalkan tanya, minasan wa dono anime ga ichiban daisuki desu ka? Oke, coba sekarang aku mau minta Resti-san. Resti-san iru? Hai, Ad- sensei. Oke, Resti-san. Resti-san wa dono anime ga ichiban daisuki desu ka? Watashi wa Inuyasha ga ichiban daisuki desu. Ah, so kana. Sugi wa, Chepi-san. Chepi-san iru? ya Ah, Sensei hadir. Chepi-san wa dono anime ga ichiban daisuki desu ka? Watashi wa Naruto ga Ichiban Daisuki des. So kana. Oke, hai. Sugi wa Izaz. Izaz-san iru? Hai Sensei. Hai. Izaz-san wa dono anime ga ichiban daisuki desu ka? Watashi wa Tokyo Revenge ga Ichiban desu desu. Tokyo Revenge ga ichiban daisuki desu. So kana. Ii anime desu yo. Nah, di sini teman-teman setidaknya sudah bisa ya mengucapkan kalau misalkan ingin memberikan tahu kalau misalkan aku tuh paling suka ini loh. Nah, ini anime ini bisa teman-teman ganti misalkan minasan wa dono tabemono ga ichiban daisuki desu ka? Misalkan kan ditanya teman-teman paling suka makanan apa gitu kan. Bisa juga nanti teman-teman bilang watashi wa onigiri ga ichiban daisuki desu. Saya paling suka onigiri. Atau misalkan teman-teman mau menyebutkan hal yang lain itu bisa teman-teman sebutkan. Jadi yang terpenting teman-teman tahu kosakatanya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang hiragana. Nah, jadi ini hiragana itu apa sih? Jadi hiragana itu adalah suatu cara penulisan bahasa Jepang dan mewakili sebutan suku kata.
Nah, jadi ini hiragana itu adalah dasar hurufnya dari bahasa Jepang. Nah, ini teman-teman pasti pernah melihat ya huruf-huruf hiragana. Nah, jadi huruf-huruf hiragana itu terdiri dari huruf-huruf berikut. Nah, ini adalah huruf-huruf dasar dari hiragana. Mulai konsonannya ada A, I, U, E, O. Terus ada dari K, Ki, Ke, Ko. Ada Sa, Shi, Su, Se, So. Ta, Chi, Fu, Te, To. Na, Ni, Nu, Ne, No. Ha, Hi, Fu, He, Ho. Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Ya, Yu, Yo. Rari, Ru, Rero. Wa, Wo, dan En. Nah, jadi nggak semua yang ada di alfabet yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia itu ada di bahasa Jepang ya. Nah, jadi biasanya kalau di dalam bahasa Jepang itu kalau misalkan ada huruf yang dari luar negeri, maksudnya bukan huruf Jepang, tapi dia serapan dari luar negeri, misalkan dari bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia, nama-nama kalian kan, nama-nama kita itu nanti ditulisnya bukan pakai huruf hiragana. Nah, kira-kira pakai huruf apa nih kalau nama-nama kita? Katakana, Sensei. Katakana ya. Nah, jadi kalau misalkan huruf di luar di luar bahasa Jepang, dia akan menggunakan huruf katakana. Nah, ini sekarang kita belajar hiragana terlebih dahulu. Nah, ciri-cirinya kalau huruf hiragana itu dia lebih banyak lekukan-lekukan ya. Jadi, kalau misalkan katakana itu dia lebih banyak ke garis-garis tegas ya. Garis-garis tegas sama garis-garis lurus. Tapi kalau hiragana ini dia lebih banyak lekukan-lekukan dalam penulisannya ya. Nah, terus dalam hiragana itu ada yang istilahnya teng-teng dan maru ya. Teng-teng itu apa sih? Maru itu apa sih? Nah, teng-teng itu kita bisa gunakan untuk beberapa huruf hiragana. Nah, huruf-huruf hiragana itu nggak semuanya bisa dikasih teng-teng ya. Nah, misalkan di sini ada huruf K ya, ada huruf Sa, huruf Ta, sama H. Dan sampai ujung ya, sampai konsonannya A, I, U, E, O. Yang ini kan ada K, Ki, U, Ke, Ko, terus ada Sa, Si, Su, Se, So. Nah, tapi dengan dikasih teng-teng, dia hurufnya bukan kaki, ku, ke, ko lagi. Tapi jadi ga, gi, gu, ge, go. Nah, terus kalau misalkan ta, ci, su, te, to jadi apa? Dia jadi da, ji, zu, de, do. Kalau ha, hi, hu, he, ho, ha, hi, fu, he, ho, dia jadi ba, bi, bu, be, bo. Ya. Nah, kalau misalkan ada maru, nah maru ini cuman untuk huruf dari H ya. Dari H, hi, fu, he, ho ya. Selain itu nggak bisa dikasih maru. Jadi dia jadinya pa, pi, pu, pe, po. Nah, ini yang membedakannya ada huruf hiragana. Nah, ini kalau bisa teman-teman hafalkan ya. Sebelum nanti teman-teman masuk ke kelas offline. Kalau teman-teman udah masuk kelas offline, teman-teman udah belajar buku Minano Nihongo. Nah, di buku Minano Nihongo itu semuanya udah ada huruf hiragana katakana ya. Jadi teman-teman nanti biar cepat belajarnya itu harus udah benar-benar menguasai huruf hiragana ini. Nah, ini dasarnya wajib teman-teman hafalkan. Oke. Nah, terus selain itu ada juga yang namanya suara gabungan. Nah, ini teman-teman mungkin kalau benar-benar baru awal banget lihat seperti ini bakal agak sedikit bingung ya. Bakal agak sedikit, oh kok bisa kayak gini gitu kan. Nah, tapi nanti lama-lama kalau teman-teman udah sering ngelihatnya bakal. Nah, ini huruf-huruf hiragana tertentu yang konsonan akhirnya i. Nah, ini kayak ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Ini bisa digabungkan dengan huruf ya, yu, yo ya. Tapi dengan syarat huruf ya, yu, yo-nya itu kecil, lebih kecil daripada huruf ini yang pokoknya. Huruf ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri ini dia yang lebih besar dan huruf ya, yu, yo-nya itu ditaruh di bawah. Ya. Nah, jadi di sini makanya pada saat huruf ki disatukan dengan huruf ya, dibacanya bukan kia tapi kia. Ya. Selanjutnya dengan kalau misalkan dia digabungkan sama yu jadi q. Kalau sama yo jadi kyo. Jadi teman-teman jangan bacanya ini kia sama kiyu sama kiyo, tapi langsung digabungkan jadi kia, kyu, kyo. Nah, sama juga sama ini sha, shu, sho, cha, chu, cho ya kan? Nya, nyu, nyo, hia, hyu, hyo, mia, miu, myo sama ria, ryu, ryo. Sama halnya sama tadi yang ada teng-tengnya ya. Teng-teng sama maru.
Nah, kalau misalkan teng-tengnya kakiku keko, di sini jadi ki, disatukan sama ya jadi gia, gyu, gyo, ja, ju, jo, bia, biu, bio, pia, piu, pio. Nah, jadi mengikutin ya. Terus ada yang namanya konsonan rangkap. Nah, konsonan rangkap itu apa sih maksudnya? Nah, jadi teman-teman nanti pada saat belajar bahasa Jepang itu ada juga yang namanya su kecil. Ya, su kecil di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalimat. Fungsinya apa? Nah, fungsinya itu dia untuk merangkapkan dari dua huruf menjadi satu. Nah, jadi di sini kan teman-teman mungkin tahu ini ada huruf hiragana ke sama huruf ko, ya kan? Nah, disatuin ada su kecil. Jadi teman-teman jangan bacanya kayak su kong. Tapi su ini fungsinya dia untuk merangkapkan. Jadi dia dibacanya kekong, ya. Kekong. Jadi kaknya jadi double dibaca di depannya itu kan di sini sebenarnya cuma kek sama kong ya. Tapi dia dirangkap, jadi istilahnya itu dirapatkan, terus dia ada penebalan huruf sebelumnya, sebelum huruf su. Nah, sebelum huruf su ini dia dibacanya jadi rangkap. Kekong, ya. Kalau misalkan di depannya huruf T jadi ketong, misalkan kayak gitu kan. Misalkan ya. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan huruf su kecil di sini sebagai konsonan rangkap ya. Nah, tapi di sini juga ada untuk konsonan mati ya. Kalau konsonan mati en di sini tidak perlu memakai su ya. Jadi kalau di sininya apa tuh ninu neno dia nggak pakai su kecil ya. Tapi kita bisa tambahkan dengan en ya. En di sini karena dia udah huruf mati ya. Jadi nggak ada a i u e o-nya kan kalau en. Nah, jadi dia langsung pakai en aja kayak contohnya yang teman-teman sering dengar minna ya. Minna sang gitu kan. Minna. Jadi dia nggak pakai mi untuk kecil terus ditambah na ya kan. Enggak, tapi dia langsung ditambah en. Minna ya kan. Minna sang gitu kan. Nah, jadi ini ada istilah konsonan rangkap. Nah, intinya pokoknya kalau misalkan ada su kecil, huruf di depannya itu dibaca rangkap. Jadi istilahnya itu dia dibacanya lebih tebal. Yang asalnya kekong jadi kekong ya. Su-nya itu pasti lebih kecil, tapi kalau su-nya gede, dia bacanya ya kayak su-kong gitu kan. Oke. Nah, terus ada juga vokal panjang. Maksud vokal panjang itu kan biasanya nanti ada a-nya tuh dua, i-nya dua. Kayak di sini kan ada okasang ya. Okasang, a-nya itu ada dua, jadi dibacanya agak lebih panjang. Okasang, yang artinya adalah ibu. Nah, terus di sini ada oji-san. Oji-san itu artinya kakek. Nah, terus ada futo, ya kan? Futo. Nah, tapi ada beberapa huruf yang istilahnya itu dia sebenarnya pakai u, tapi dibacanya panjang o. Nah, contohnya di sini amplop. Futo, jadi nggak terlalu dibaca futo, tapi futo. Jadi mungkin di sini kan secara huruf dibacanya fu, to, u, ya kan? Futo, ya, dibacanya futo. Nah, terus di sini ada seito, tapi lebih dibacanya dia adalah seto, yang artinya murid. Otosang, otosang itu artinya ayah. Nah, tapi di sini aku mau ngasih tahu, teman-teman nggak perlu terlalu mengkhawatirkan masalah pembacaannya. Yang penting teman-teman tahu dulu aja hurufnya. Ini dibaca A, ini dibaca J, ini I, Sa, sama En. Ya. Masalah dia dibacanya U jadi O, I jadi E, misalkan kayak gitu kan. Nah, itu teman-teman tidak perlu khawatir. Yang penting teman-teman tahu dulu aja bagaimana cara pengucapan huruf hiragana dasarnya. Sama ada teng-teng, ada maru, dan penggabungan, serta rangkap. Nah, coba. Di sini ada yang bisa baca nomor 1 apa? Sukue. Oke, sukue. Artinya apa? Ada yang tahu? Sukue? Ada Meja. yang tahu? Oke, meja ya. Sukue. Nah, ini ada huruf su, ada huruf ku, sama huruf e. Dibaca sukue artinya meja. Nah, nomor 2. Ada yang bisa baca huruf hiragananya? Nihong. Oke, nihong. Nihon. Oke, imiwa nani Nihong. artinya apa nihong? Bahasa Jepang. Jepang aja ya, Jepang. nihong. Nah, nihong itu adalah Jepang. Nah, kalau dikasih go, nihongo berarti bahasa Jepang. Oke, kalau nomor 3. Nomimono. Nah, nomi Nomimono. mono. Nomimono. Nah, artinya apa nih nomi mono? Minum. Minuman ya, minuman. Nah, kalau minum aja dia nomimas. Tapi nomi mono itu dia lebih ke minuman.
Oke, nah ini ada teng-teng, ada apa tuh? Ada penggabungan. Nah, dibacanya apa nih nomor 1 nih? Shokudo. Shokudo. Ada yang tahu artinya apa shokudo? Ruang makan. Kantin. Ruang makan ya, ruang makan atau kantin ya. Biasanya kita sering sebutnya kantin atau ruang makan. Yang kedua dibacanya apa nih? Kyoshitsu. Oke, kyoshitsu. Nah, kyoshitsu ini adalah apa? Ada yang tahu? Belajar. Kurang tepat, bukan belajar. Guru. Bukan guru. Hampir mendekati Ruang kelas. ruang kelas ya, atau mungkin ruang belajar bisa, tapi lebih tepatnya ruang kelas. Kalau belajar itu benkyo ya, benkyo shimasu. Kalau guru sensei. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ocha. Apa itu ocha? Teh ya. Oke, jadi teman-teman pasti udah familiar sama ocha. Oke, nah sekarang aku punya game. Gamenya ini teman-teman nanti bisa lihat di layar ini. Nanti aku kirim linknya. Nah, ini aku coba kirimkan di chat linknya. Coba diklik, terus teman-teman masukin nama lengkapnya ya. Jangan pakai nama yang aneh-aneh. Itu belum yang mana? Itu linknya ada di meeting chat. Di meeting chat. Masukin nama. Ya, masukin nama. Nah, ini udah ada yang masuk nih. Ada Izaz, Wira, Yunus, Febrian, Resti. Udah ada yang masuk nih beberapa. Yo, sampai ada 21 orang berarti ya. Oke, kita mulai. Widih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Boleh dikerjain. Oke, waktunya 4 menit lagi ya. 3 menit lagi. Kalau bisa diisi sampai akhir ya. Oke, 1 menit terakhir. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai ya. Oke, semuanya udah selesai mengerjakan. Oke, nah di sini akurasinya 84% ya, teman-teman mengerjakan betulnya. Nah, tapi ada yang sempurna juga. Nah, jadi buat teman-teman yang misalkan belum dapat nilai sempurna, nggak apa-apa. Jadi nanti ini bisa buat pembelajaran teman-teman semua. Oke, nah sekarang kita akan coba bahas semuanya. Ini aku data dulu. Oke, nah selanjutnya kita review pertanyaannya. Nah, di sini di yang nomor pertama ini ada huruf hiragana A sama Ki ya. Nah, ini yang artinya musim gugur. Ini di sini ada 16 orang yang betul. Aku mau minta Reza Sang. Reza Sang nih lagi open mic. Reza Sang ada Reza Sang? Ada. Oke, coba Reza Sang. Ini yang pertama kan dibacanya Aki kan ya, yang huruf yang ada apa tuh jawaban betulnya dan 16. Nah, kalau yang kedua ini dibacanya apa? Anu. Kurang tepat. Yang depannya bukan no-nya, tapi Ana. Ana ya. Ana. Oke. Coba sekarang Febrian Sang. Ini yang ketiganya ini dibaca apa nih? Itu tuh Huruf Ame. Oke, Ame ya. Semuanya sama nih hurufnya A. Cuman akhirannya doang yang beda. Ini Ki, ini Na, ini Me. Coba sekarang Ahmad Sang. Yang keempat ini dibacanya apa nih? Ada Ahmad Sang? Oh, Ari. Ari ya. Oke, nah ini Aki, Ana, Ame, dan Ari. Ari. Oke, nah selanjutnya ada Iruka ya. Berarti di sini ada 3 huruf I, Ru, sama Ka. Yang artinya itu adalah lumba. Oke, sekarang coba yang pertama ini Wirasang. Dibaca apa nih yang Ike. Wirasang? Oke, Ike. Nah, Restisang. Restisang ini dibaca apa nih yang kedua nih? Isu. Oke, Isu. Agung Sang, Agung Khairul Sang. Ichi. Oke, Ichi ya. Ini dibacanya Ichi. Ada I sama Ci. Nah, di sini yang membedakannya hanya yang ini ada 3 huruf. Jadi ini terdiri dari
I, Ru, dan K. Mungkin kalau di huruf alfabet dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 huruf ya. Tapi kalau di bahasa Jepang ini jadi ada 3. I, Ru, dan K ya. Iruka artinya lumba-lumba. Jadi kalau misalkan ada orang Jepang namanya Iruka, dia itu maknanya lumba-lumba gitu. Lumba-lumba. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada U sama Ci ya, yang artinya rumah. Nah, sekarang aku minta Amanda Sang. Ada Amanda Sang? Coba, Amanda Sang. Ini yang pertamanya dibaca apa nih? Uketsu. Uketsu. Oke, uketsuke ya. Uketsuke. Nah, ini ada huruf U, ada huruf K, terus ada Su, terus ada K lagi. Uketsuke. Nah, oke. Selanjutnya, Benisang. Benisang ada? Ya, Oke, coba ini yang keduanya dibaca apa, Benisang? Ushi. Oke, Ushi. Oke, selanjutnya, Cepisang. Cepisang ada Cepisang? Ada sensei. Nah, coba ini yang terakhir dibacanya apa nih? Uma. Betul? Oke, Uma. Hai. Oke. Nah, ini Sensei. selanjutnya ya. Bedanya Uci sama Iye apa? Kalau misalkan Uci sebenarnya sama ya, Uci sama Iye itu sama-sama rumah. Nah, cuman bedanya kalau Uci itu lebih ke rumah sendiri. Kayak Uci itu berarti kalau kita bilang Uci itu rumah kita gitu, rumah. Kita nyebutin rumah kita. Tapi kalau Iye itu lebih ke rumah pada umumnya. Jadi misalkan kayak gedung itu rumah itu ada rumah tuh, tapi itu bukan rumah kita. Jadi Apa kayak tau gitu? kalau apato tuh apartemen ya. Ah. Apato apartemen. Nah, tapi apato itu bisa dibilang Uci. Rumah kita, misalkan kita tinggal di rumah nih, rumahnya tapi di apato, kita bisa bilangnya Uci. Tapi teman-teman mau bilang Iye atau Uci pun sama aja sih. Itu artinya rumah. Cuman yang membedakannya kalau Uci itu ke rumah kita ya, bilangnya ke rumah kita. Uci ini ada di rumah nih gitu kan. Nah, tapi kalau Iye itu hanya sekedar rumah aja, rumah. Paham ya? Ya. Oke, nah nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa langsung tanya ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada sama Eri yang artinya kerah baju. Nah, coba tadi itu terakhir aku udah sampai Cepisang ya. Nah, sekarang Neng Widiawati. Ada Neng Sang? Ada. Coba ini, yang pertama ini dibaca apa nih? Cato yonde kudasai. Eri. Betul? Oke, Eisei ya. Eisei ya. Ini ada huruf Eisei. Nah, ini huruf E, huruf I, terus ada huruf C sama huruf I lagi. Nah, jadi Eisei atau Eisei. Oke. Neng Sang udah. Nah, terus Fahrizal Sang. Fahrizal Bagus Saputra Sang. Ada? Ada sensei. Oke, nah ini yang kedua dibacanya apa nih? Eki. Eki ya. Nah, ini yang kedua, yang ketiga baru Esa. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini ada Otoko ya. Otoko itu artinya laki-laki. Nah, sekarang coba tadi Fahrizal udah. Febrian Sang. Hai. Contoh, kore, nani yang kedua nih, dibaca apa nih? Oki. Kurang tepat. Oka ya. Nah, ini dari kaki kukeko, dia dibacanya Oka. Oke, selanjutnya Fitri Sang. Ada Fitri Sang? Ada. Oke, nah ini yang ketiga ini dibacanya apa nih? Huruf depannya masih sama nih. Ano. Ono ya, ono. Nah, ini huruf no. Naninu neno. Nah, dibacanya ono. Oke, Hadisang. Hadisang ada Hadisang? Ada. Coba ini yang terakhir dibacanya apa nih? Oh, betul? perempuan. Ori. Kurang tepat. Ini onna ya. Ini onna. Onna itu artinya perempuan. Onna. Nah, ini ada ku sama sa artinya rumput. Kusa. Izasang ada Izasang? Hadir. Coba Izasang ini yang kedua dibacanya apa nih Izasang? Kuci. Oke. Sekarang habis Izasang ada Imam Sang. Ada Imam Sang? Ada. Imam Safis. Oke, yang ketiga dibacanya apa nih? Kusu. Oh ya, Kutsu. Oke. Sekarang Farhan Sang.
Ini yang terakhir dibaca apa nih Faransang? Betul, ku. Dari naninu neno terakhirnya. Ku. Kuni ya. Kuni. Kuni. Oke, nah ini dari naninu neno dibacanya ni. Jadi kuni. Oke, nah ini ada sensei ya. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 huruf hiragana. Dibacanya sensei. Oke, sekarang Raditsang. Raditsang Yiru. Oke, Raditsang. Ini yang pertama dibacanya apa nih Raditsang? Oke, Seifu ya. Oke, yang terakhir ada Siti Nurhasanah. Siti Nurhasanah ada? Oke, coba ini dibacanya apa nih? Sekai. Oke, Sekai. Oke. Lumayan ya, udah seenggaknya teman-teman sedikit demi sedikit udah bisa membaca huruf hiragana. Nah, ini ada Senaka. Terus soal selanjutnya. Nah, ini ada Tansu. Tansu itu artinya lemari, baju. Nah, terus di sini ada Nami. Nami itu adalah ombak. Terus ada Hato. Hato itu dia adalah burung merpati. Nah, ini Himawari. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ada lagunya Doraemon, Himawari no Yakusoku ya, janji bunga matahari. Nah, ini Himawari di sini adalah bunga matahari. Nah, terus ada Meishi. Meishi ini adalah kartu nama. Nah, ini rata-rata udah betul semua, ada 19 orang yang betul jawabannya Meishi. Nah, ini Yakusoku. Yakusoku ini dia adalah janji ya. Jadi misalkan teman-teman kalau udah punya janji ini namanya yakusoku ga aru nih. Oh, ada janji nih. Nah, terus di sini ada rekishi. Rekishi di sini adalah sejarah ya, rekishi. Terus ada gaikoku. Gaikoku itu adalah negara asing. Oke, nah terus ada zeiking. Zeiking ini adalah pajak. Terus ada deai. Deai itu adalah pertemuan. Ada bengoshi. Bengoshi itu adalah pengacara. Teman-teman jangan dibacanya bengo ya, jangan dibaca bengoshi ya. Tapi bengoshi. Bengoshi. Tapi kalau di Indonesia kan dibacanya bengo ya, bengoshi. Tapi lebih tepatnya bengoshi. Bengoshi itu dia adalah pengacara. Terus ada petensi, penipu. Dan yang terakhir ada chugoku, Cina. Nah, ini dia dibacanya agak panjang, chugoku. Nah, jadi ada beberapa negara di Jepang itu disebutkannya tidak sesuai dengan apa yang pada umumnya kita ucapkan. Misalkan kalau di sini kan kita nyebut Cina ya Cina gitu kan, atau secara umumnya di bahasa Inggris pun China gitu kan. Nah, tapi ada beberapa negara yang punya bahasa Jepangnya kayak Cina. Cina itu adalah Chugoku. Nah, kayak Korea. Korea juga ada bahasa Jepangnya. Ada yang tahu Korea? Kangkoku. Nah, Kangkoku ya. Tapi kalau Indonesia nggak ada bahasa Jepangnya. Indonesia tetap Indonesia dibacanya di bahasa Jepang, tapi dia pakai katakana. Nah, terus kayak Amerika, Amerika ya Amerika, nggak bisa ditulis pakai bahasa hiragana ataupun kanji. Dibacanya Amerika tetap Amerika, Indonesia gitu kan, Inggirisu gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ada beberapa negara kayak Cina sama Korea, dia dibacanya huruf Jepang, Chugoku. Nah, dia ada kanjinya, kanji Chugoku itu ada. Kanji Kangkoku juga, Korea juga ada. Ya. Jadi teman-teman nanti bakal menemukan huruf-huruf yang seperti ini Chugoku itu apa sih? Dia itu artinya negara Cina. Kangkoku itu adalah negara Korea. Tapi kalau negara-negara yang lain, itu ditulisnya dengan katakana. Indonesia, Amerika, dia pakai huruf-huruf katakana. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyain, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanyain di grup nanti ya, kita buat grupnya. Baik. Oke, hai, ja, mata King Yobi ya. Berarti King Yobi nanti kita mulai belajar lagi dari 20-30. Oke, hai. So, kiana tameni, arigatou gozaimashita. Oyasumi nasai minasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa guys. Hai. Ngopi.
Kopi. Nu puasa nu itu mah nyanyi. Ciranjang.